tambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025 harus ditunda. Jika melihat gelombang penolakan terhadap rencana tersebut dan kondisi ekonomi saat ini, penundaan pemberlakuan PPN 12% mestinya menjadi opsi pertama dan terbaik. Rencana penaikan PPN sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP Pasal 7 Ayat 1. Dalam delayed itu disebutkan bahwa PPN naik bertahap menjadi 11% pada April 2022 dan naik lagi menjadi 12% pada Januari 2025. Rencana tersebut tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Ada banyak alasan untuk menunda menaikkan PPN tersebut. Situasi ekonomi dan kondisi global saat keluarnya undang-undang tersebut sangat berbeda. Namun, pertimbangan paling utama menunda PPN 12% adalah menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan PPN berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Sebagai pembeli, masyarakat tentu menjadi pihak yang paling terbebani dengan kenaikan harga-harga tersebut. Apalagi berdasarkan analisis berbagai kalangan, kenaikan PPN menjadi 12%. Dari saat ini, 11% bisa berpengaruh pada kenaikan harga yang ditanggung oleh konsumen hingga 6%. Itu jelas yang merontokkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat selayaknya tidak boleh tergerus karena data menunjukkan bahwa konsumsi masih menjadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 54,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB pada kuartal 2 2024. Karena itu, pemerintah harus menjaga jangan sampai tumpuan ekonomi nasional itu oleng atau bahkan ambruk. Kenaikan pajak memang menjadi cara paling praktis untuk menutupi defisit anggaran dan mengurangi ketergantungan utang. Namun, alih-alih menambah kas negara yang menjadi tujuan awal, kebijakan itu dikhawatirkan malah kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga barang dan jasa yang sudah bisa dipastikan bakal terjadi akan memicu inflasi dan membuat masyarakat mengurangi daya beli mereka. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal turun 0,2% jika kebijakan itu diberlakukan. Bahkan, bukan tidak mungkin kenaikan PPN juga bisa memicu dampak sosial yang lebih luas. Dengan kondisi inflasi yang meningkat dan harga barang-barang yang melonjak, sementara pendapatan masyarakat tidak naik, itu dikhawatirkan bisa memicu gesekan di tengah masyarakat. Kenaikan tarif PPN juga membuka tabir ketidakmampuan pemerintah dalam menggali lubang-lubang pendapatan negara seperti BUMN dan melakukan efisiensi. Misalnya, dengan mengurangi kebocoran pemasukan dan memberantas impor ilegal, bukan dengan menambah beban masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah dan berpendapatan rendah. Sejatinya, inisiatif pihak eksekutif untuk menunda tarif PPN tersebut sudah mulai muncul. Baru-baru ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan PPN menjadi 12% lantaran pemerintah mau menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu. Luhut mengatakan anggaran pemerintah sangat cukup untuk memberikan stimulus ekonomi berupa bansos subsidi listrik kepada masyarakat. Pasalnya, setoran pajak menurutnya hingga kini sangat baik, hingga ratusan triliun rupiah yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi tersebut. Namun sayangnya itu baru sebatas sinyal, belum menjadi keputusan. Bahkan Menteri Koordinator atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah belum membahas soal penundaan tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo bahkan belum membahas rencana penaikan PPN dari 11% yang berlaku saat ini menjadi 12% per 1 Januari 2025. Artinya, perjuangan untuk mendesak agar penaikan tarif PPN itu ditunda, bahkan bila perlu dibatalkan, mesti terus dilakukan. Sinyal yang dilemparkan oleh Ketua DEN bisa menjadi bahan bakar baru untuk semua kalangan, dari ekonom, pelaku usaha, pekerja, hingga legislator yang selama ini terus mendesak agar penaikan tarif PPN ditunda. Penegasan Luhut seharusnya juga bisa menjadi pendorong kuat bagi Kementerian Keuangan untuk segera mengambil langkah tepat demi mewujudkan rencana penundaan tersebut. Toh, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan penerimaan negara. Masih banyak strategi lain yang bisa dipilih ketimbang harus menambah beban kepada masyarakat.
opsi terbaik tunda PPN 12%. Kami akan kembali dengan pembahasannya, tetaplah bersama kami.